Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 akan memaparkan materi dan studi kasus yang berkaitan dengan joint venture. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Saya Andi Megabella. Saya Afia Nolistia. Saya Dea Aprilia. saya Regita Cahyaningrum. Dan saya Yunustan. Berikut materi yang akan kami bawakan. Baik, kita akan membahas mengenai konsep pengaturan dan pengendalian bersama menurut PSAK 66. Pengaturan bersama ini merupakan pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, di mana pengendalian bersama adalah bentuk persetujuan kontraktual untuk berbagai pengendalian atas suatu pengaturan. Yang ada di sini hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan mengenai persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Baik, kemudian tujuan dari pengaturan bersama ini biasanya dibentuk oleh para pihak dengan berbagai alasan atau tujuan, seperti adanya keterbatasan biaya, berbagi risiko, kebutuhan atas keahlian atau pengalaman pada bidang tertentu, dan kebutuhan teknologi maupun pasar baru. Dengan membentuk pengaturan bersama ini, para pihak bisa berbagi keunggulan dan saling melengkapi atas keterbatasan dari masing-masing pihak. Kemudian kita beranjak pada gambar 2.1, tingkat pengaruh atas kepemilikan saham. Persentase kepemilikan ini dibagi atas beberapa kategori, yaitu kepemilikan 0 hingga 20%, 20 hingga 50%, dan kepemilikan lebih dari 50%. Nah, untuk kepemilikan yang 0 hingga 20% ini tidak memiliki pengaruh atau tidak signifikan atas pengaruhnya. Penerbitnya itu disebut sebagai investee dan PSAK yang dipakai itu PSAK nomor 71 yang harus membukukan investasinya menggunakan metode nilai wajar dalam laporan keuangan konsolidasiannya. Kemudian untuk kepemilikan yang 20 hingga 50%, karena kita saat ini membahas mengenai joint venture, ternyata di antara 20 hingga 50% itu terdapat dua jenis, yaitu pengaruh signifikan dan pengendalian bersama yang harus membukukan investasinya menggunakan metode ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasiannya. Karena metode ekuitas merupakan metode yang dinilai paling efektif dan paling memungkinkan investor untuk mencerminkan sifat dasar usaha joint venture. Nah, untuk pengaruh signifikan itu penerbitnya entitas asosiasi dan PSAK yang dipakai adalah PSAK nomor 15. Sedangkan jika ada pengendalian bersama nanti akan masuk ke joint venture dan PSAK yang dipakai adalah PSAK 66. Dan kategori yang terakhir yaitu terkait dengan kepemilikan yang lebih dari 50% terkait dengan jumlah kepemilikannya, maka memiliki hak untuk mengendalikan yang menyebabkan entitas investasi berpotensi menjadi perusahaan induk dan anak kalau berbagai persyaratan tertentu tentunya ini dipenuhi. Kemudian ini mengacu pada PSAK nomor 22 dan 65. Baik, selanjutnya ialah karakteristik pengaturan bersama. Nah, pengaturan bersama itu ada dua karakteristik. Yang pertama, para pihak terikat oleh suatu pengaturan kontraktual. Yang kedua, pengaturan kontraktual memberikan pengendalian bersama kepada dua atau lebih pihak dalam pengaturan tersebut. Nah, pengaturan kontraktual itu harus dibuktikan dengan tertulis, keputusan rapat, notulensi, dan kontrak antar beberapa pihak. Hal ini itu masuk ke dalam ADART. Nah, pengaturan kontraktual itu isinya apa sih? Yang pertama ada tujuan, aktivitas, dan durasi pengaturan bersama. Yang kedua, bagaimana anggota Dewan Komisaris atau organ pengatur setara dari pengaturan bersama itu ditunjuk. Yang ketiga, bagaimana proses pengambilan keputusan. Yang keempat, modal atau kontribusi lain yang disyaratkan para pihak. Dan yang kelima, bagaimana para pihak membagi aset, liabilitas, pendapatan, beban atau laba rugi terkait dengan pengaturan bersama. Nah, selanjutnya ada penaksiran pengendalian bersama. Penaksiran pengendalian bersama itu menggunakan two-step approach. Ada dua pendekatan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi apakah pengaturan kontraktual memberikan seluruh pihak atau sekelompok pihak pengendalian atas pengaturan secara kolektif. Apabila tidak, berarti dia berada di luar ruang lingkup PSAK 66. Jika iya, kita akan beranjak ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah keputusan mengenai aktivitas itu relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak atau sekelompok pihak yang secara kolektif mengendalikan pengaturan. Kalau tidak, berarti dia berada di luar ruang lingkup PSAK 66. Apabila iya, berarti pengaturan itu dikendalikan secara bersama atau pengaturan tersebut merupakan pengaturan bersama.
Penaksiran pengendalian bersama itu dapat kita ilustrasikan dengan berbagai contoh. Nah, di sini saya akan memberikan dua ilustrasi. Yang pertama, misal ada dua pihak membentuk entitas terpisah di mana masing-masing memiliki 50% hak suara atas kegiatan yang relevan dengan investasi. Kegiatan entitas terpisah merupakan bisnis sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK 22 yaitu kombinasi bisnis. Pengaturan kontrak antara kedua pihak menentukan bahwa setidaknya 51% hak suara diperlukan untuk membuat keputusan tentang kegiatan relevan entitas yang terpisah. Nah, analisis dari ilustrasi pertama ini, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi apakah pengaturan kontraktual memberikan seluruh pihak atau sekelompok pihak pengaturan secara kolektif. Nah, dari ilustrasi ini jawabannya adalah iya. Kemudian, langkah yang kedua yaitu apakah keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak atau sekelompok pihak yang mengendalikan pengaturan. Dari ilustrasi ini jawabannya adalah iya. Maka kesimpulannya ilustrasi ini termasuk ke dalam lingkup PSAK 66. Kemudian ilustrasi yang kedua itu misal ada perusahaan A memiliki 50% hak suara dalam pengaturan serta B dan C masing-masing memiliki 25%. Pengaturan kontraktual antara A, B, dan C menentukan bahwa setidaknya 75% hak suara disyaratkan untuk membuat keputusan mengenai aktivitas relevan dari pengaturan. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita analisis yang pertama yaitu apakah pengaturan kontraktual memberikan seluruh pihak atau sekelompok pihak pengaturan secara kolektif? Dari ilustrasi ini jawabannya adalah iya. Kemudian langkah yang kedua yaitu apakah keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak atau sekelompok pihak yang mengendalikan pengaturan? Dari ilustrasi ini jawabannya adalah tidak. Maka kesimpulannya ilustrasi yang kedua tadi adalah di luar lingkup PSAK 66 dan masing-masing pihak itu dapat menerapkan PSAK. Baik, sekarang masuk ke jenis-jenis pengaturan bersama. Dalam gambar klasifikasi berikut ini, struktur pengaturan bersama terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengaturan bersama yang tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah, disebut juga operasi bersama. Lalu yang kedua, pengaturan bersama yang dibentuk melalui kendaraan terpisah. Dalam klasifikasi yang kedua ini, entitas perlu mempertimbangkan bentuk hukum kendaraan terpisah, persyaratan pengaturan kontraktual, serta kerelevanan fakta dan keadaan lain dalam memilih pengaturan bersama antara ventura bersama dan operasi bersama. Nah, sebenarnya apa itu kendaraan terpisah? Kendaraan terpisah itu adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasi secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang. Nah, sekarang kita masuk ke jenis pengaturan bersama. Yang pertama adalah operasi bersama. Apa itu operasi bersama? Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas terkait dengan pengaturan tersebut. Lalu, apa saja hal yang diakui oleh operasi bersama terkait dengan kepentingannya? Pertama, aset akan mencakup bagiannya atas aset apapun yang dimiliki bersama. Kedua, liabilitas dalam operasi bersama akan mencakup bagiannya atas liabilitas apapun yang terjadi bersama. Lalu yang ketiga, pendapatan berasal dari penjualan bagian masing-masing atas output yang dihasilkan oleh operasi bersama. Lalu yang keempat, bagian atas pendapatan berasal dari penjualan output oleh operasi bersama. Dan yang kelima, beban dalam operasi bersama itu mencakup bagian masing-masing atas beban apapun yang terjadi secara bersama-sama. Selanjutnya ada contoh dari operasi bersama itu sendiri. Diilustrasikan A dan B membentuk pengaturan bersama. A adalah produsen mesin pesawat, sedangkan B adalah produsen badan pesawat terbang. Kedua pihak ini sepakat membentuk pengaturan bersama dengan output perakitan dan penjualan pesawat terbang utuh. Dalam operasi bersama ini, A dan B akan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh pabrik masing-masing dan memiliki kewajiban atas liabilitas masing-masing yang timbul atas perolehan sumber dana tersebut. Misalnya saja itu didanai oleh bank. Selanjutnya adalah jenis pengaturan bersama yang kedua, yaitu ventura bersama. Apa itu ventura bersama?
Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Nah, di dalam Ventura bersama ini terdapat beberapa istilah penting dan karakteristik dari Ventura bersama itu sendiri. Lalu, istilah yang pertama, apa itu entitas asosiasi? Entitas asosiasi merupakan entitas yang investornya memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu, apa itu metode ekuitas? Metode ekuitas adalah investasi awal dicatat sebesar harga perolehan selanjutnya disesuaikan perubahan. Kemudian, karakteristik dari Ventura bersama itu apa? Nah, yang pertama, Ventura bersama hanya dibentuk dengan kendaraan terpisah karena para pihak hanya memiliki hak aset atas neto dari pengaturan. Kedua, dalam Ventura bersama, aset, liabilitas, pendapatan, dan beban tidak diakui oleh masing-masing pihak, namun diakui pada kendaraan terpisah. Selanjutnya adalah penentuan pengaturan bersama yang dibentuk melalui kendaraan terpisah. Pertama, penentuan menggunakan bentuk hukum kendaraan terpisah. Seperti yang sudah ada di gambar pertama yang saya jelaskan tadi, bahwa apabila struktur pengaturan bersama tidak dibentuk melalui kendaraan terpisah, maka jenis pengklasifikasian yang sudah pasti cocok adalah operasi bersama. Sedangkan apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah, terdapat dua opsi yang perlu dipertimbangkan, yaitu Ventura bersama dan operasi bersama. Operasi bersama itu terjadi hanya jika para pihak melakukan pengaturan bersama dalam kendaraan terpisah yang bentuk hukumnya tidak memberikan pemisahan antara pihak dengan kendaraan terpisah. Sedangkan Ventura bersama itu kebalikannya. Lalu yang kedua, penentuan pengaturan melihat dari persyaratan pengaturan kontraktual. Dalam cara kedua ini, apabila kontraktual dapat menentukan bahwa para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas yang terkait dengan pengaturan, maka jenis pengaturan bersama yang digunakan adalah operasi bersama. Apabila kondisi seperti itu terjadi, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan fakta dan keadaan lain untuk pengklasifikasian pengaturan bersama. Lalu yang ketiga, adanya fakta dan keadaan lain. Cara ini digunakan ketika cara kedua atau persyaratan pengaturan kontraktual tidak dapat menentukan apakah para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas atau tidak. Sehingga pertimbangan fakta dan keadaan lain ini dapat dimanfaatkan untuk menilai apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau Ventura bersama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perlakuan akuntansi pada pengaturan bersama. Pada operasi bersama terdapat pengakuan dan pengukuran. Karakteristik utama dari operasi bersama adalah ketika para pihak memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas dalam pengaturan. Hak atas aset tersebut berupa hak kepemilikan atau kepemilikan atas aset yang terkait dengan pengaturan dalam bagian yang sudah ditentukan. Menurut PSAK 66, operator bersama mengakui beberapa hal yang terkait dalam pengaturan operasi bersama. Yang pertama ada aset, mencakup bagian dari aset apapun yang dimiliki bersama. Kemudian liabilitas, mencakup bagian atas liabilitas apapun yang terjadi bersama. Yang ketiga adalah pendapatan, dan yang keempat adalah beban yang mencakup bagian atas beban apapun yang terjadi secara bersama-sama. Selanjutnya adalah contoh kasus pada akuntansi atas operasi bersama. Pada tabel 12.1 dapat dilihat perhitungan dari alokasi aset, pendapatan, dan beban atas operasi bersama. Langkah pertama adalah menghitung persentase bagian masing-masing dalam operasi bersama, yaitu proporsi panjang pipa yang dikontribusikan. Setelah itu, atas total biaya pembangunan pipa secara keseluruhan dialokasikan ke para pihak sesuai persentase tersebut dan menjadi biaya perolehan aset atas masing-masing pihak. Kemudian masing-masing pihak akan menyusutkan aset tersebut selama 20 tahun. Selanjutnya, pendapatan dan beban yang terjadi dalam operasi bersama dialokasikan kepada para pihak sesuai persentase yang sudah disepakati. Jurnal yang dicatat oleh masing-masing pihak atas proporsi aset tetap, pendapatan dan beban yang diakui pada prinsipnya sama dengan jumlah pada aset tetap, pendapatan dan beban pada umumnya.
Dampak atas operasi bersama terhadap laporan keuangan PTA dapat dilihat pada tabel 12.2 yang berada di bawah tabel 12.1 dalam laporan posisi keuangan. Selain aset pipa yang dimiliki sendiri tanpa operasi bersama, PTA juga mengakui bagiannya atas aset pipa atas operasi bersama sesuai alokasi pada tabel 12.1. Pada penyajian dan pengungkapan, seperti halnya pada pengakuan dan pengukuran, penyajian atas pos-pos yang diakui oleh para pihak atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban juga mengikuti ketentuan penyajian dalam SAK yang relevan. Sementara ketentuan terkait pengungkapan diatur dalam PSAK 67. Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain seperti pada gambar 12.2. Kemudian para pihak pengungkapan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk melakukan evaluasi. Yang pertama adalah sifat, luas, dan dampak keuangan dari kepentingan dalam pengaturan bersama, termasuk sifat dampak hubungan kontraktualnya dengan investor lain yang memiliki pengecualian bersama dan pengaturan bersama. Dan yang kedua adalah sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingan dalam ventura bersama. Untuk memenuhi kedua aspek di atas, para pihak perlu mengungkapkan yang pertama adalah pertimbangan dan asumsi signifikan setelah dibuat dalam menentukan sifat dan jenis pengaturan, dan yang kedua adalah informasi mengenai kepentingan dalam pengaturan bersama. Selanjutnya adalah joint venture atau ventura bersama, yaitu mengakui kepentingan dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan PSAK 15. Dalam joint venture terdapat penyajian dan pengungkapan seperti halnya pada operasi bersama. PSAK 67 mensyaratkan para pihak untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat, luas, dan dampak keuangan dari kepentingannya dalam pengaturan bersama, serta sifat dan perubahan risiko yang terkait dengan kepentingan dalam ventura bersama. Pihak lain yang tidak memiliki pengendalian bersama maupun pengaruh signifikan dalam ventura bersama mengungkapkan kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan PSAK 60 mengenai instrumen keuangan dan pengungkapan. Baik, selanjutnya mengenai kasus joint venture yang dilakukan oleh PT Adikarya Persero Tbk. PT Adikarya Persero ini bergerak di bidang jasa konstruksi. Berdiri sejak tanggal 11 Maret 1960, PT Adikarya telah memiliki karyawan sejumlah 2.997 serta aset sebesar 39,98 triliun rupiah. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa headline berita mengenai masalah yang terjadi pada PT Adikarya, di mana PT Adikarya Tbk harus mencatat penurunan pendapatan pada 9 bulan pertama tahun ini. Adi mencatat pendapatan sebesar 8,94 triliun rupiah hingga akhir kuartal ketiga, turun sebesar 5,20% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebesar 9,43 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan Adi yang dirilis emiten konstruksi pelat merah ini, justru mencatat kenaikan tipis laba bersih sebesar 4,68% menjadi 351,22 miliar rupiah dari sebelumnya sebesar 335,53 miliar rupiah. Kenaikan laba ini ditopang adanya pendapatan lain-lain bersih sebesar 58,43 miliar dari sebelumnya beban lain-lain bersih yaitu sebesar 85,57 miliar rupiah. Adi pun memiliki laba ventura bersama yaitu sebesar 211,32 miliar, meningkat hampir 3 kali lipat dari periode 9 bulan pertama tahun lalu yaitu sebesar 71,43 miliar. Bagian laba ventura bersama terbesar yang diterima Adi berasal dari joint venture Adikarya dan Jaya Konstruksi pada proyek 6 ruas tol dalam kota DKI yang sebesar 33,35 miliar rupiah. Di sisi lain, Adi mencatat kerugian ventura bersama dengan PT Akset Indonesia Tbk pada tol Jor 2 ruas Kunciran Serpong. Kerugian pada ventura yang ditanggung Adi yaitu sebesar 15,88 miliar rupiah. Meski tahun 2020 diprediksi akan menjadi periode yang menantang, perseroan tetap optimis dapat mencapai target pertumbuhan kinerja yang ditetapkan. Perseroan tahun ini menargetkan pendapatan usaha sebesar 22,7 triliun dan laba bersih sebesar 704 miliar rupiah. Tahun ini, perseroan juga menargetkan kontrak baru dapat mencapai 35 triliun rupiah.
Nah, sesuai kasus-kasus yang ada tadi, dapat kita lihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh PT Adikarya, di mana pada aset tidak lancar terdapat akun investasi Ventura Bersama, yaitu sebesar 832 miliar sekian. Lalu pada catatan atas laporan keuangan pada slide juga dapat dilihat sesuai kasus yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu PT Jaya Konstruksi dengan proyek 6 ruas tol dalam DKI. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.